Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini hari ini hari yang ke 17 bulan Ramadan, Pak ya. 17 Ramadan. Ini ngomong-ngomong di SDN Binus Tunggal 1 lagi ngadain apa, Pak? Sedang mengadakan acara pesantren kilat Ramadan Luar di biasa. SD di Musnunga 1 Alhamdulillah. yang diselenggarakan oleh guru dan staf, ya termasuk penjaga, yang diikuti oleh semua anak dan didukung oleh orang tua dan semua stakeholder sekolah. Alhamdulillah. Boleh, Pak, kita Ya. ngajuin untuk sedikit pertanyaan-pertanyaan nih mengenai sekitar Ramadan ya, boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Bapak nih kira-kira apa tujuan utama diadakannya kegiatan sanlat di sekolah ini, Pak? Ya. Tujuan diadakannya pesantren kilat di SD Musnunga 1 ya, yang diselenggarakan oleh guru, staf, siswa, orang tua, pendukung ya, dan semua stakeholder yang pendukung. Yang pertama yaitu ingin menanamkan nilai keislaman, di mana ya gurunya ya mengamalkan agama, ya siswanya mengamalkan agama, ya gurunya membentuk suri tauladan, ya anak-anaknya meneladani sehingga bisa mengenal apa itu rukun ya dalam agama. Pertama mengenal rukun iman, kedua mengenal rukun Islam, ya ketiganya mengenal ihsan. Rukun agama ini sebagaimana supaya wujud, yaitu dengan menanamkan nilai Islam, ya yaitu mengenalkan dirinya, memperdalam ajaran Islam seperti tentang tauhid, ya rangkaiannya, tentang fikih, ya tentang akhlak dan amal-amal ibadah, supaya apa? Meningkat keakuratan pelaksanaannya dari sisi waktu, syarat dan rukunnya, juga kualitasnya daripada amalan guru dan anak-anaknya. Saya tekankan di sini guru dan anak-anak. Kenapa? Karena rata-rata mengajar itu untuk orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak ya, mendapatkan pembelajaran. Maka dengan banyak menyampaikan, maka ya akan teringat untuk bagaimana semuanya ya akan memiliki iman sempurna, amal sempurna, ada dalam keikhlasan dalam beramal, dan ada dalam penerimaan yang berdasarkan ya Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan syariat agama, sehingga semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak. Ini selanjutnya bagaimana tuh tanggapan Bapak Ibu guru di sini nih terhadap antusiasme siswa ya dalam mengikuti sanlat tahun ini, gimana? Insyaallah ya, dilihat dari sisi dohirnya ya, Ya. kehadiran gurunya dan staf semuanya aktif, termasuk penjaga sekolahnya, ya siswanya juga, dan orang tua, pendukung dan stakeholder berkaitan dengan yang pendukung daripada penyelenggaraan sekolah kita. Alhamdulillah, dan semua ambil tugas yang secara terstruktur, terjadwal ya. Untuk meningkatkan iman, ibadah, ketakwaan ya, untuk mewujudkan akhlak yang mulia begitu ya. Kemudian meningkatkan pemahaman Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, kemudian membangun kebersamaan, membangun rasa ya empati terhadap sesama manusia. Ternyata kita ini hidup ya bersaudara, dan ya sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Ya, gurunya memberi pelajaran, gurunya belajar, siswanya menerima pelajaran, siswanya belajar, sehingga semuanya ini menjadi sinergi dan akan membentuk nanti terbentuknya akhlakul karimah di sekolah, di mana tidak ada bully lagi, tidak ada menyesuaikan ucapan perbuatan yang terverbal, ya. Kemudian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, ya. Kemudian bagaimana akan meningkatkan kualitasnya untuk pembelajaran ya, baik sekarang bulan Ramadan maupun untuk selanjutnya di luar bulan Ramadan. Oke, selanjutnya Pak nih, kalau boleh tahu sejak kapan nih sekolah ini rutin mengadakan kegiatan sanlat ini, Pak? Setahu saya dari awal berdirinya sekolah ini gitu ya. Kemudian biasa ya. pada masa kerja saya selalu ya diadakan, tapi dengan lebih terpola dan terstruktur, sehingga orientasi kepada hasil dan wujudnya akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, dan di luar bulan Ramadan ada hasilnya, nampak perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik, lebih kondusif berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Ngomong-ngomong Pak, ini materi utama yang diberikan dalam sanlat kali ini apa aja nih? Materi yang diberikan itu ada 5 yang pokok ya, yaitu menanamkan nilai keimanan, keislaman, ya, kemudian peningkatan ibadah dan ketakwaan, kemudian mewujudkan akhlak yang mulia, kemudian meningkatkan pemahaman Al-Quran dan membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Selanjutnya Pak, ini bagaimana nih cara sekolah memastikan bahwa materi yang diberikan nanti itu sesuai dengan kebutuhan siswa? Supaya tercapai sesuai kebutuhan, pertama terstruktur, ya. Keduanya dilaksanakan oleh lingkungan sekolah yang sendiri, kemudian diadakan di lingkungan sekolah sendiri, kemudian anak-anak nanti dipantau untuk apa, tingkat kehadirannya, penyerapan daripada materi pelajarannya, dan ada imtihan, ada ulangan-ulangan yang sifatnya apa, untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan bagaimana pola pikir anak itu dan sikap anak itu terhadap agama, sehingga timbulnya kecintaan kepada Allah, timbulnya kecintaan kepada sunnah Rasul, dan timbulnya kecintaan untuk mengamalkan syariat-syariat agama ya, yang ditingkatkan dengan grafiknya meningkatnya pada lembaran ini. Nanti di bulan Ramadan sedang meningkat, jadi mendatang seperti itu grafik. Insyaallah seperti itu. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin dari tahun ke tahun ya kita sudah berjalan ya ini sanlat. Apa ada perbedaan sanlat tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ada perbedaannya, peningkatan kualitas ya, dari sisi program, struktur, materi, kemudian penyelenggara, kemudian anak-anak sebagai peserta, kemudian pemahaman Al-Quran, satu dibacakan, kedua ya adanya penghafalan dari Al-Quran, kemudian nanti penguraian makna ya daripada Al-Quran yang berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan amal, berkaitan dengan akhlak, dan berkaitan dengan ya kita sebagai masyarakat ya, lingkungan kita, kemudian lingkungan lebih luas lagi bernegara, lingkungan luas lagi yaitu sesama manusia seluruh alam. Itu kaitan peningkatannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan tentang dampak dan harapan Pak. Kalau menurut Bapak, ini seberapa besar nih manfaat kegiatan sanlat bagi siswa? Manfaatnya saya menginginkan dan saya merencanakan, saya mengharapkan dan saya melihat ingin nanti bagaimana anak-anak itu sholat istiqomah, laki-lakinya yang berjamaah waktu di masjid ya, kemudian perempuannya ketika dengar adzan ya, dia ini otomatis ya artinya tergerak untuk melaksanakan sholat. Kemudian Quran menjadi bacaan harian yang pemahaman isinya dan pengulangan wajahnya pewujudan ya daripada amalnya. Kemudian anak-anak mengenal ya daripada syariat agama berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadisnya. Kemudian bagaimana wujud ya amalan dalam yaitu kepedulian sosial, dari mulai mengucapkan salam, saling menjaga kehormatan, ucapan-ucapan yang baik, hilangnya ucapan-ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk, lalu memihak dan kewajiban antar sesama manusia. Nah, harapannya, dan ini alhamdulillah ada perbaikan dan arah menuju ke sana. Dan saya lihat ya, saya suka berdialog dengan anak-anak, mewawancari anak-anak bagaimana ya wujudnya sikap-sikap yang mulia dalam pemikiran dan pola hidup anak-anak dalam keseharian. Alhamdulillah Pak, kalau begitu terima kasih ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Semoga harapan kedepannya mungkin akan lebih terus berkembang Pak ya. Harus berkembang dan meningkat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.